Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang tengah melaksanakan praktik pengenalan lingkungan persekolahan di semester ganjil pada masa pandemi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pelajaran sejarah Indonesia kelas 11, yang mana sesuai dengan kompetisi dasar poin 3.3, yakni menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui strategi perlawanan tokoh daerah dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas di video kali ini akan kita bagi menjadi dua peristiwa. Yang pertama adalah Aceh melawan Portugis dan VOC. Kemudian yang kedua adalah Maluku mengangkat senjata. Langsung kita bahas ke peristiwa yang pertama, yaitu Aceh melawan Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Karena banyak pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti pantai timur Sumatera sebelah utara. Bahkan Aceh mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti Barus, Tipu, dan Pariaman. Perkembangan Aceh begitu pesat ini dipandang Portugis sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya ingin menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan sebuah serangan ke Aceh. Berbagai serangan dilancarkan oleh Portugis untuk Aceh, namun ternyata gagal. Portugis sendiri ingin merampas kedaulatan Aceh, namun tentu saja rakyat Aceh tidak tinggal diam. Mereka juga akan melancarkan serangan dan perlawanan balik terhadap Portugis. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal dalam peristiwa ini adalah pertama, Sultan Ali Mungkhayyat Shah tahun 1514 sampai 1518 berhasil membebaskan Aceh dari kekuasaan Portugis. Kemudian yang kedua adalah Alauddin Riayat Shah tahun 1537 sampai 1568 menentang keberadaan Portugis dengan dibantu oleh Johor. Yang ketiga ada Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639 yang berhasil menyerang Portugis sampai ke Malaka. Nah, di tengah hubungan Aceh dan Portugis yang tengah memanas ini, dimanfaatkan oleh pedagang Belanda. Para pedagang Belanda ini juga ingin mendapat keuntungan dengan berdagang di pantai Sumatera. Hal ini kemudian membuat VOC bersaing dengan Portugis dan berusaha mendapatkan izin dari Aceh. Padahal Aceh dikenal anti terhadap dominasi dari para pedagang asing. Terkait dengan ini, para pedagang Belanda tersebut melalui Pangeran Maurice pernah berkirim surat pada Raja Aceh yang pada saat itu masih dipimpin oleh Sultan Alauddin. Surat yang tertanggal pada 23 Agustus 1601 itu dipenuhi dengan kata-kata sanjungan dan pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyat Aceh. Dengan surat yang kebetulan hadir saat Sultan Aceh sedang bermusuhan dengan Portugis, menjadikan Sultan Aceh menerima kehadiran para pedagang Belanda.
Bahkan pada tahun 1607, Aceh memberikan izin kepada VOC untuk membuka posko-posko perdagangan di pantai barat. Hal ini sampai membuat Portugis harus terusir dari Malaka. Nah, mengapa VOC harus mengusir Portugis dari Malaka? Ada 3 tujuan VOC mengusir Portugis dari Malaka. Yang pertama, VOC ingin menguasai Malaka dari aspek ekonomi maupun dari aspek politik. Kemudian yang kedua, ingin memperluas akses seluas-luasnya bagi pengusaha-pengusaha asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, karena VOC ingin membebaskan pulau-pulau yang potensial akan sumber daya alam dari negara-negara lain, termasuk dari Portugis. Namun, apapun yang terjadi, ternyata pemimpin Aceh dan para rakyatnya memilih tetap berdaulat dan menentang adanya dominasi orang asing. Oleh karena itu, jiwa dan semangat juang mereka untuk melawan dan mengusir penguasa asing tidak pernah padam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639 malah membuat semangat juang untuk mempertahankan tanah air dan mengusir penjajah asing semakin meningkat di Aceh. Nah, masuk ke peristiwa yang kedua, Maluku angkat senjata. Peristiwa Maluku angkat senjata pada tahun 1521, Portugis berhasil menepikan kapalnya di Kepulauan Maluku dengan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Kemudian, tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga berhasil sampai ke Kepulauan Maluku, tepatnya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak ini. Persaingan ini semakin membesar setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate. Dan Spanyol juga berhasil menjalin persahabatan dengan Tidore. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal dari Portugis menembaki junjung-junjung dari Banda yang akan membeli cengkih di Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan dari armada Portugis tersebut. Rakyat Tidore angkat senjata. Pecahlah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat bantuan dari sekutunya, yaitu Ternate dan Bacan, yang kemudian memberikan kemenangan di tangan Portugis. Lalu, dengan kemenangan di tangan Portugis ini, ternyata membuat Portugis semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya-upaya monopoli terus dilakukan oleh Portugis, maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol yang tadinya terus berlangsung. Tentu hal ini harus diakhiri dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol yang disebut dengan perjanjian Saragossa. Adapun isi perjanjian Saragossa ini menyepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di Filipina. Dengan demikian, ditandatanganinya perjanjian Saragossa ini menjadikan kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat, membuat Portugis leluasa memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 1565, muncullah perlawanan dari rakyat Ternate, dipimpin oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun sendiri menyerukan seluruh rakyat di Irian dan Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezoliman kolonial Portugis pada saat itu. Namun,
Dengan tipu muslihatnya, ternyata Portugis berhasil membunuh Sultan Hairun yang memimpin perlawanan rakyat Ternate pada saat itu. Setelah Sultan Hairun dibunuh, perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan oleh Sultan Baabullah yang merupakan anak dari Sultan Hairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, Ternate dan Tidore bekerja sama dan menyatukan seluruh rakyat Maluku untuk melawan Portugis. Hingga akhirnya Portugis dapat didesak. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Namun, Portugis yang berada di Ambon saat itu berhasil diusir oleh VOC menuju ke timur-timur dan menetap di sana. Selanjutnya, tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru yang berisikan tentang kerajaan Tidore yang sebenarnya menjadi sekutu turun menjadi statusnya menjadi vassal VOC atau yang berarti sebagai pengikut dari VOC. VOC menjadi penguasa baru mengangkat putra alam sebagai Sultan Tidore. Namun, ternyata pengangkatan tersebut mendapat protes keras dari Pangeran Nuku, yang seharusnya ialah yang naik tahta sebagai Sultan Tidore. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Nuku untuk melawan kekuatan VOC. Dalam perlawanan tersebut, Pangeran Nuku mendapat dukungan dari rakyat Papua dipimpin oleh Raja Ampat dan orang-orang Jamrenga dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Sultan Nuku kemudian diangkat menjadi sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Safiuddin Shah. Oleh para pengikutnya, Sultan Nuku kemudian diangkat menjadi sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Safiuddin Shah. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan, Pangeran Nuku berhasil meyakinkan Sultan Al-Khair dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap VOC. Perjuangan tersebut kemudian membawa Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore, sampai akhir hayatnya pada tahun 1805. Seperti itulah kiranya materi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga materi kali ini bisa memberikan pembelajaran tentang kita, bagaimana semangat leluhur pada zaman dulu menolak adanya dominasi dan penindasan dari kekuasaan asing di tanah air sendiri. Mari tetap menjaga semangat yang dimiliki oleh nenek moyang itu sendiri dengan mengambil tindakan menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini dari gangguan luar negeri maupun dari dalam negeri. Demikian kiranya apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan dan menyimak materi ini dengan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.